siang tanggal 8 Oktober 2021. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita angkat satu lagu pujian, Semua Baik. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, kami boleh hadir pada siang hari ini untuk mengikuti ibadah Jumat siang. Terima kasih ya Tuhan, karena doa kami dan nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penata layanan Tuhan yang sungguh tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kondisi pandemi yang masih lagi harus kami jalani dengan semua keterbatasan yang ada. Terima kasih untuk setiap pengalaman suka maupun duka, baik ketika kami sakit maupun sehat. Melewati semua itu kami boleh semakin paham betapa
Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang tidak pernah berhenti mengurus kehidupan kami dan mengurus hati kami sampai Tuhan temukan seluruh hidup dan hati kami ini benar-benar persis seperti maunya Tuhan. Terima kasih untuk fellowship kami siang hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biar Roh Kudus Tuhan menolong kami tak hanya mendengar, tapi juga memahami dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu, dengan semua keterbatasan yang hamba miliki, hamba siap untuk Tuhan pakai. Bertuturlah dengan leluasa di hati kami Kristus, karena kami sekalian telah siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, orang-orang muda, anggota rumah kita PMK STHB. Sesuai dengan tema kita hari ini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, maka Bunda akan membacakan kutipan firman Tuhan dari Amsal pasal 1 ayat 7. Dikatakan seperti ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bunda akan baca satu versi terjemahan yang lain dari bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan seperti ini. Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Orang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Kata pertama yang akan kita renungkan adalah kata takut. Siapa yang tidak pernah mengalaminya, saudara? Tua, muda, kecil, besar, pintar atau bodoh, kaya atau miskin, semua pernah mengalami kata yang satu ini. Kenapa? Karena memang kata ini adalah salah satu konsekuensi dari sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa. Pertanyaan kita adalah, takut itu apa sih artinya? Sepertinya. Kenapa penting kita untuk memahami apa arti takut? Karena ada banyak jenis ketakutan di dunia ini atau yang kerap sekali dialami oleh kita manusia. Mulai dari ketakutan pada hal-hal yang terlihat remeh, misalkan takut pada kecoa, takut pada ulat, takut pada kupu-kupu, bahkan ada orang yang takut dengan kupu-kupu, saudara. Padahal itu kan cantik ya. Sampai ketakutan kepada hal-hal yang berbau supranatural seperti setan atau hantu. Ada orang juga yang tidak takut ya dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi, tapi dia takut tidak punya pacar. Ayo, siapa yang seperti itu? Dia takut studinya gagal. Ada juga orang yang takut kepada sesamanya atau sosok manusia. Takut kepada pendeta Marietta misalnya, dosennya ya, atau pendetanya sekaligus. Kenapa ya? Maybe karena memang dia tidak mengerjakan tugas yang Bunda berikan, jadi dia takut. Ada orang yang juga takut pada orang tua kandungnya. Kenapa? Karena orang tua kandungnya itu kasar gitu loh, suka memukul, jadi dia menjadi takut. Ada banyak jenis ketakutan, ketakutan kehilangan kekasih, sampai kepada ketakutan terbesar kita manusia. Anda tahu itu apa? Takut pada kematian. Takut. Apa sih artinya? Kalau kita cek Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dituliskan seperti ini. Takut adalah perasaan gentar menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Takut itu adalah sebuah perasaan gelisah, yes, galau tingkat dewa seperti yang sering kau posting-posting itu. Takut itu adalah khawatir, tidak berani. Tapi secara positif, itu tadi pengertian secara negatif. Secara positif, takut juga dapat diartikan dengan takwa, segan, hormat, takjub. Ya, itu pengertiannya. Nah, dari pengertian ini kita bisa melihat kalau ternyata ketakutan itu punya pemahaman yang sangat luas. Artinya ketika Bunda mengatakan gue takut, belum tentu itu adalah sebuah ketakutan yang negatif. Bisa jadi itu adalah sebuah ketakutan yang positif. Lalu dalam nats kita tadi dikatakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa sih artinya? Nah, ada beberapa kata yang dipakai saudara dalam bahasa Ibrani untuk menyatakan kata takut. Yir'a dan pakhat. Ya, yang dalam bahasa Yunani disebut dengan phobos. Jadi secara teologis ada beberapa jenis ketakutan sesuai dengan pengertian yang tadi. Apa itu? Ketakutan yang kudus, takut diperbudak, takut kepada sosok manusia, takut kepada yang disegani. Nah, dari kata yir'a, pakhat, dan phobos ini kita bisa melihat ternyata ada ketakutan yang bukan saja positif, tapi itu kudus. Ya, itu sesuatu yang sangat berdampak positif bagi
manusia pastinya. Nah, spesial dalam kitab Amsal, kita bisa melihat beberapa pengertian ketakutan yang ada dalam kitab Amsal. Jadi kitab Amsal itu secara spesial mendefinisikan takut akan Tuhan itu dengan caranya sendiri. Yang pertama kita lihat tadi pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kenapa disebutkan permulaan pengetahuan? Karena ketika Anda punya rasa takut akan Tuhan, maka Anda akan didorong untuk memiliki pemahaman tentang apa yang baik dan apa yang benar. Jadi di level itu Anda sudah punya pengetahuan. Oh yes, ini baik dan ini tidak benar, seperti itu. Nah, yang kedua, dalam pasal 2 digambarkan takut akan Tuhan itu sebagai harta terpendam. Kenapa? Karena kalau orang memiliki rasa takut akan Tuhan, itu akan menjadi modalnya untuk hidup, sebuah modal yang tidak bisa diukur dengan uang, gitu loh. Jadi kalau orang memiliki rasa takut akan Tuhan, dia akan berpikir dengan benar, berkata-kata dengan benar, bertingkah laku dengan benar, maka orang yang dalam kondisi seperti ini kemanapun dilempar bakal jadi. Bakal jadi, karena kenapa? Kontrol dia adalah Tuhan. Peta yang dia ikuti itu adalah petanya Tuhan. Makanya disebut harta yang terpendam. Nah, yang ketiga adalah di pasal 8, takut akan Tuhan itu berarti membenci kejahatan. Ingat, kata membenci berarti berani berkata tidak pada setiap bentuk kejahatan kecil atau besar. Bahkan bukan cuma berkata tidak, dia jijik dengan hal itulah. Anda jijik dengan sesuatu, misalnya kotoran. Kalau Anda sudah jijik, ya nggak mungkin ya, mendekati pun Anda tidak mau. Nah, takut akan Tuhan itu didefinisikan seperti itu ya. Dia mendekati kejahatan pun tidak karena dia jijik dengan hal itu. Oke. Nah, kemudian yang keempat di pasal 10 dikatakan takut akan Tuhan itu akan memperpanjang umur. Apakah orang yang tidak takut akan Tuhan akan pendek umurnya? Ya, enggak juga. Coba contohnya kita lihat. Habel itu adalah manusia pertama, anak dari Adam dan Hawa ya, yang akhirnya mati di tangan saudaranya sendiri. Artinya usianya tidak panjang, tetapi dia memiliki rasa takut akan Tuhan meskipun usianya tidak panjang. Kematiannya itu tetap diingat, tetap menjadi kisah, atau meskipun dia sudah mati, dia tetap hidup dalam ingatan orang-orang. Karena kenapa? Dia sosok orang yang menjadi teladan tentang pentingnya mengejar perkenanan hati Tuhan. Habel itu ya. Nah, jadi ada banyak orang-orang yang takut akan Tuhan tapi tidak berumur panjang, karena yang disebut dengan berumur panjang bukan masalah angka, tetapi bagaimana Anda memiliki kualitas hidup, ya. Anda memiliki zoe, Anda memiliki kekekalan, nggak cuma bios atau nafas doang. Oke? Yang berikutnya lagi kita lihat di pasal 14. Orang yang berjalan dalam kejujuran adalah orang yang takut akan Tuhan, dan itu akan mendatangkan ketentraman yang besar ya, dan akhirnya dia mendapatkan kehidupan. Nah, apa yang dikatakan di sini? Takut akan Tuhan itu akan membuat orang ya tidak mau berjalan pintas yang dianggap pantas, tidak mau mengatakan ya dusta untuk kebaikan, ya dia tidak mau memplesetkan sesuatu sesuai dengan lifestyle-nya dunia, enggak. Orang yang takut akan Tuhan itu akan terus berjalan jujur ya, lurus, meskipun untuk itu dia harus melawan arus dunia, tetapi dampak dari kehidupannya dia tahu persis, dia akan mengalami ketenteraman dan dia tahu apa yang dia tuju, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, yang terakhir disebutkan di pasal 31. Takut akan Tuhan itu akan mendapatkan pujian. Memang spesial di pasal 31 itu berbicara tentang sosok istri. Nah, tapi berlaku juga untuk saudara, bukan cuma istri, suami, atau sebagai anak, atau apapun. Ketika Anda memiliki rasa takut akan Tuhan, itu akan mendatangkan pujian dari manusia. Kenapa? Karena orang akan kagum akan kehidupan Anda. Ketika orang-orang cenderung menjadi sama dengan dunia, Anda berani tampil beda, maka itu akan menimbulkan kekaguman atau pujian dari orang-orang di sekitar kita. Anda lihat betapa sangat luasnya pengertian takut akan Tuhan yang diuraikan oleh kitab Amsal. Nah, lebih jauh lagi kita bisa melihat ya bahwa ternyata takut akan Tuhan itu, saudara, adalah sebuah pilihan ya, sebuah pilihan. Amsal pasal 1 ayat 29 dikatakan begini.
Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Ternyata Anda menjadi orang yang takut akan Tuhan atau tidak itu masalah pilihan, begitu ya. Itu masalah pilihan, enggak sesuatu yang peletuk langsung jadi, enggak. Anda harus memilih, gue takut pada Tuhan atau tidak. Nah, jadi sekarang kita sampai ke pertanyaan yang tadi. Kita ulangi pertanyaan yang tadi. Kalau demikian, apa sih artinya takut akan Tuhan? Artinya ketika aku harus memilih untuk takut akan Tuhan, apa artinya? Nah, takut pada Tuhan adalah perasaan gentar, tanda kutip, ngeri, tapi bukan ngeri kepada dosen yang killer atau orang tua yang kasar atau ngeri kepada hantu. Enggak begitu. Takut pada Tuhan itu adalah perasaan gentar, ngeri, atau segan karena apa? Kemahakuasaannya, kekudusannya seperti itu. Jadi artinya ketika aku takut kepada Tuhan itu menimbulkan rasa takjub, rasa kagum. Ketika aku takjub, ketika aku kagum, maka aku tidak akan berpikir untuk melakukan sesuatu yang akan melukai perasaan orang yang kepadanya aku takut. Nah, itu sebabnya takut akan Tuhan itu dipasangkan dengan apa? Dipasangkan dengan kasih. Dipasangkan dengan kasih yang kalau kita baca di Perjanjian Baru dikatakan dalam kasih itu tidak ada ketakutan seperti itu. Nah, jadi karena Tuhan itu adalah kasih, kasihnya itu tidak bisa diukur, maka ketika aku takut kepada Tuhan, pondasi dari rasa takut itu adalah karena aku tahu kasihnya yang begitu besar itu. Maka ketika aku takut akan Tuhan, aku akan selalu punya alasan untuk datang kembali ke Tuhan. Karena kenapa? Ini kasihnya itu loh. Kasihnya itu, ingat nggak? Saudara ingat nggak perumpamaan tentang anak yang hilang? Kenapa? Anak bungsu yang hilang, yang sudah menghambur-hamburkan kekayaan bapaknya itu, ya bisa memiliki keberanian untuk kembali ke rumahnya, kembali menemui bapaknya. Dia tidak takut menemui bapaknya. Kenapa? Padahal dia sudah bersalah, ya kan? Kenapa? Karena dia kenal bapaknya itu punya kasih. Jadi dia punya rasa takut tetap ke bapaknya, makanya dia berpikir dan merencanakan, nanti kalau aku kembali aku akan bilang ke bapakku, aku untuk jadi anak muda nggak layak jadi pembantumu saja gitu. Dia sadar rasa takutnya kepada bapaknya itu membawa dia sadar betapa sangat berdosanya dia, betapa sangat rendahnya dia. Tapi berdasar pada pengenalannya akan kasih bapaknya itu, ya dia tidak takut untuk kembali dan mengakui kesalahannya. Maka sekarang Anda paham, takut pada Tuhan itu adalah ketakutan yang sehat. Karena ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan kalau sudah memiliki damai sejahtera, apa yang terjadi? Kita akan didorong untuk menjadi anak-anak yang taat. Kita akan didorong untuk memenuhi apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Meskipun kadangkala itu bertolak belakang dengan yang kita pikirkan atau teramat sangat sulit untuk kita lakukan. Ingat, itu ketakutan yang sehat. Bukan sebuah ketakutan karena apa? Gue takut dihukum. Nah, jadi ada banyak mahasiswa seperti Anda ya. Akhirnya mengerjakan tugas karena apa? Takut nilainya jelek. Oh ya, itu ketakutan yang tidak baik gitu. Ketakutan yang sehat itu apa? Anda kerjakan tugas karena Anda tahu itu penting untuk Anda. Bukan untuk dosen Anda, bukan untuk orang tua Anda. Maka didorong oleh rasa takut itu Anda berdisiplin dengan waktu. Anda disiplin dengan setiap peraturan yang ada. Karena Anda tahu itu akan mendukung studi dan masa depan Anda. Nah, karena itulah kitab Amsal mengatakan takut akan Tuhan itu awal permulaan. Nah, jadi kalau New International Version itu, saudara, menulis arti takut akan Tuhan itu adalah apa? Kebergantungan akan Tuhan dalam segala situasi dan penundukan diri kepada Tuhan yang dia kagumi. Perhatikan hal itu ya. Takut akan Tuhan adalah gue bergantung pada Tuhan. Gue tunduk pada ketetapannya. Jadi ketika aku bergantung pada Tuhan, ketika aku menundukkan diri kepada Tuhan, apa yang terjadi? Gue gak akan pernah berpikir untuk menyombongkan diri atau mengandalkan kekuatan dan kepintaran. Makanya disebut lagi ya. Permulaan pengetahuan. Hello, ketika dipakai kata pengetahuan itu tidak hanya soal kecerdasan intelektual, saudara, atau IQ yang tinggi, bukan. Permulaan pengetahuan itu menyangkut soal apa? Emosi. Yang kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, juga pastinya kecerdasan intelektual. Kok bisa seperti itu, Bunda? Yes.
Contoh kecil saja, seperti Bunda katakan, you kalau takut akan Tuhan, lu akan cerdas secara emosi karena kenapa? Lu punya kontrol diri. Ketika orang misalkan menghina you akan, karena kenapa? Sebenarnya secara manusia, secara kedagingan, you bisa membalasnya. Tapi karena kau takut kepada Tuhan, kau bergantung kepada Tuhan, kau tunduk pada kebenaran firman Tuhan, akhirnya kau kontrol dirimu, gak mau balas. Nah, secara emosi kan Anda sudah cerdas karena punya kontrol terhadap apa yang harus Anda lakukan atas penghinaan yang tadi. Tidakkah? Hal-hal yang datang dari luar itu tidak bisa kita kontrol, saudara, tapi sikap kita terhadap hal-hal yang datang itu bisa kita kontrol. Itu disebut dengan kecerdasan emosi. Nah, kalau takut kepada Tuhan, Anda kan punya itu. Nah, secara spiritual juga seperti itu, kecerdasan secara spiritual. Ketika Anda takut akan Tuhan, kemudian ada hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang Anda doakan, tak sesuai dengan ekspektasi Anda. Rasanya pasti sedihlah secara kedagingan. Tapi karena Anda takut pada Tuhan, maka Anda, meskipun hati Anda hancur, ya kan, berurai air mata, Anda mampu mengatakan, yes Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Ya, karena dalam rasa takut Anda akan Tuhan itu, Anda dibawa pada satu keyakinan, rencana Tuhan pasti, rencana damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Nah, intelektual itu tadi ya, sudah Bunda kasih contohnya banyak sekali. Ketika Anda takut akan Tuhan, Anda akan mengerti ya, waktu ini dipakai untuk kuliah. Jadi ketika kuliah online seperti yang kita hadapi saat ini, Anda nggak akan banyak alasannya. Kalau memang sudah waktunya kuliah online, carilah posisi yang tepat, yang enak, yang internetnya oke. Persiapkan handphone atau laptop Anda. Sehingga apa? Ketika kuliah online dimulai, Anda nggak banyak kali alasan. Lagi di jalan lah, lagi beginilah, Bunda paling nggak nyaman dengan lagi di jalan. Lah kan Anda tahu mau kuliah, kenapa Anda seperti itu? Nah, gitu kan. Jadi Anda kalau punya rasa takut akan Tuhan, Anda betul-betul akan mempersiapkan diri Anda memang untuk kuliah meskipun online, tapi Anda berbuat seolah-olah itu memang Anda bertemu langsung dengan dosen Anda. Bukan untuk kepentingan dosennya, bukan supaya Anda dapat nilai yang bagus, tapi untuk kepentingan karakter dan masa depan Anda sendiri. Nah, Anda lihat, ketika manusia berupaya sangat keras untuk mencapai level yang sangat tinggi di bidang pengetahuan, misalkan dengan les ini, les itu, ternyata Alkitab mengatakan apa? Rahasia untuk bisa cerdas itu apa? Takut akan Tuhan. Ya, maka biarlah hal itu menjadi sesuatu yang merema di dalam hati Anda. Ketika Anda merindukan masa depan yang penuh dengan pengharapan, ketika Anda merindukan sukses dalam perkuliahan, ketika Anda merindukan sukses dalam kehidupan pernikahan atau pergaulan atau apapun itu, Anda paham, pondasinya adalah takut akan Tuhan. Ketakutan di mana Anda punya pengakuan akan kedahsyatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, otoritas Tuhan atas hidup Anda, sehingga dengan ketakutan yang seperti itu Anda pun paham gitu. Anda pun paham bahwa ada hal-hal memang di dalam kehidupan Anda nanti atau sekarang yang tidak akan sejalan dengan pikiran Anda, tapi ketika itu tidak sejalan, Anda tetap tunduk, Anda tetap takluk karena Anda menyadari Tuhan yang Maha Kuasa itu punya otoritas dalam kehidupan Anda. Nah, menurut Bunda itu yang sekarang ini cenderung tidak lagi dimiliki oleh kita manusia. Kenapa Bunda katakan seperti itu? Karena kita ini sekarang lebih takut pada CCTV daripada takut pada Tuhan. Jadi kalau kita ada di kawasan zona yang ada CCTV-nya, Anda diawasi oleh CCTV, maka kita cenderung untuk bertingkah, ya, bersikap yang baik. Tapi di luar zona CCTV kita kembali kepada sifat asli kita. Bunda jadi ingin membaca Kejadian pasal 3. Kali pertama manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Kejadian pasal 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bersembunyilah. Ya, ini sesuatu yang lucu. Kenapa Bunda katakan lucu ya? Manusia pertama itu setelah menyadari mereka berdosa, mereka menjadi takut lalu berusaha sembunyi dari Allah yang Maha Tahu, guys. Allah yang Maha Tahu. Mereka bersembunyi. Percuma enggak? Dia percuma, sia-sia enggak? Ya sia-sia, tapi itulah kita. Berusaha menyembunyikan kesalahan dan dosa yang kita lakukan dari Allah yang Maha Tahu, berharap itu
tidak dibahas, berharap itu diabaikan begitu ya. Dari manusia Anda bisa menyembunyikannya guys, tapi kalau dari Tuhan mah enggak, karena Allah itu maha tahu. Maka mari belajar hidup dalam rasa takut akan Tuhan, karena itu akan membuat kita sehat secara mental. Kita tidak akan mengalami intimidasi iblis, dakwaan iblis. Kita tidak akan dikejar rasa bersalah. Itu adalah sesuatu yang akan merenggut kenyamanan Anda, sukacita Anda, damai sejahtera Anda, bahkan kreativitas Anda ketika Anda didera rasa bersalah. Mari hidup dalam rasa takut akan Tuhan. Menjadi berbeda dari dunia ini, transparan. Bagaimana seluruh kehidupan Anda itu bisa diakses oleh orang lain. Dan Anda tidak takut. Karena kenapa? Anda berjalan di peta rohani yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu kebenaran firman-Nya. Dengan demikian, maka kehidupan Anda akan dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Bahkan meskipun dalam perjalanan hidupmu, engkau berbenturan dengan pergumulan, dengan penderitaan apapun bentuknya, engkau akan selalu temukan alasan untuk bisa survive. Karena you yakin. Dalam perjalanan hatimu, di dalam rasa takutmu akan Tuhan, itu Tuhan yang atur segala sesuatunya untukmu. Selamat menikmati hidup dalam rasa takut akan Tuhan, saudara, dan nikmatilah hidup yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu membuatnya meterai dalam hati orang-orang muda ini secara khusus, sehingga mereka paham betapa berharganya hidup dan tubuh mereka, dan mereka diberikan keberanian untuk berkata tidak kepada hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Doa dan kerinduan hati hamba Kristus, orang-orang muda ini tidak hanya mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, tapi kembali menjadi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba memundur, hamba boleh semakin kecil, direndahkan, dilupakan orang pun tak mengapa, asal Tuhan yang sudah hamba beritakan termeterai di hati yang mendengarkannya. Haleluya. Amin.
serta Bangka semuanya. Terima kasih telah mengikuti ibadah Jumat siang pada hari ini. Sedikit warta dari KMP PSTB bahwa kita akan mengadakan kegiatan Mabim yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2021. Diharapkan buat seluruh mahasiswa baru dapat mengikuti kegiatan tersebut. Dan untuk minggu berikutnya diharapkan kembali supaya kita ikut bergabung lagi atau join kembali untuk mengikuti ibadah Jumat siang. Demikian warta dari KMP PSTB. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada siang hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan urapi dan Tuhan berkati bangsa kami. Dan juga Tuhan berkati pemimpin negara kami dan juga segenap jajaran pemerintahan. Tuhan turut serta dalam segala pekerjaannya. Tuhan juga lindungi negara kami dari segala virus atau mara bahaya. Tuhan turut serta dalam melindungi negara kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berikan kesehatan dan umur panjang. Berkati setiap pekerjaan orang tua kami. Dan hindarkanlah orang tua kami dari mara bahaya. Kami juga berdoa untuk kampus kami STHB. Tuhan berkati para pimpinan dan dosen-dosen kami agar menjadi tenaga pengajar yang baik. Dan juga kami berdoa untuk mahasiswa STHB agar menjadi mahasiswa yang terbaik dan menjadi dampak bagi masyarakat. Dan juga kami berdoa untuk dosen pembimbing PMK, Bu Neti, Bunda Marieta, dan Opung. Tuhan berikan hikmat agar selalu menjadi pembimbing yang baik dan juga menjadi tauladan bagi kami. Tak lupa kami berdoa untuk PMK STHB. Tuhan sertai setiap program kerja PMK dan juga berikan kesehatan kepada para pengurus maupun anggota PMK STHB. Tuhan berkati studi kami agar kami bisa lulus tepat waktu dan menjadi garam dan terang bagi lingkungan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami telah berada di ujung ibadah kami ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, kiranya menjadi berkat untuk kami dan orang-orang di sekitar kami.
Ya Tuhan, perkenankanlah kami hadir lagi di ibadah Jumat siang berikutnya. Berikanlah kami kesehatan selalu Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hamba alaskan hanya dalam nama-Mu.